Kebaikan seseorang acap kali disalahartikan, bahkan dimanfaatkan bagi segelintir pelaku kejahatan sebagai ladang pemasukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang baru saja terjadi di Jepara, Jawa Tengah, seorang wanita menjadi korban pembunuhan oleh teman yang dikenalnya melalui media sosial. Jasadnya ditemukan di area perkebunan dengan kondisi terbungkus plastik laundry. Warga menemukan bungkusan tas laundry. Ternyata di dalam tas laundry tersebut merupakan jasad seorang manusia. Saya minta tambahan waktu itu, nggak dikasih, terus ngancem saya pakai suara nada keras itu. Posisi korban saya sendirkan belakang pintu, terus saya pindahkan ke kamar depan. Siang itu, warga Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, geger. Sebuah bungkusan plastik laundry berisi jasad manusia ditemukan di sebuah perkebunan. Mayat berjenis kelamin wanita ini sudah mulai membusuk. Saat ditemukan, mayat wanita tanpa identitas ini mengenakan sweater kuning dan celana hitam. Warga pada saat itu yang akan berkebun menemukan bungkusan tas laundry. Nah, ternyata di dalam tas laundry tersebut merupakan jasad seorang manusia. Ciri-ciri yang nampak memang itu seorang wanita, kemudian posisinya juga terkelungkup. Untuk identitas tidak membawa. Nah, kemudian baru kita untuk lakukan otopsi. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk keperluan penyelidikan, mayat korban pembunuhan ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini. Hasil visum terdapat adanya resapan darah di bagian bibir, kemudian gusi, kemudian di leher. Ini mungkin akibat dari adanya cekikan dari pelaku terhadap korban. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh Bambang Kasiran, salah satu warga. Bambang pun sempat menceritakannya kepada kami. Seorang petani lewat sini bau basin. Terus bau basin itu nelpon RT. Pak RT terus nelpon Hansipe disuruh melihat. Terus Pak Hansipe itu enggak bawa arit, terus pinjam arit ke saya. Terus itu dibredel, kelihatan kakinya. Ternyata itu mayit. Identitas mayat wanita yang ditemukan di sebuah perkebunan ini akhirnya terungkap. Keluarga meyakininya dari gigi palsu dan pakaian yang dikenakan korban. Ada warga yang melaporkan bahwa sudah beberapa hari mereka ini tidak pulang. Jadi dengan ciri-ciri pakaian tersebut juga kita bisa menyimpulkan bahwa korban tersebut adalah bernama Saudari KN, warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Korban adalah Krisnawati, usianya 38 tahun. Wanita yang merupakan tenaga kerja wanita ini tercatat sebagai warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Krisnawati meninggalkan rumah pada Minggu sore, 23 Oktober 2022 lalu. Malam harinya, telepon genggam Krisnawati sudah tidak bisa lagi dihubungi. Sampai akhirnya jasad wanita bernasib malang ini ditemukan warga 5 hari kemudian.
Lalu siapa orang yang telah menghabisi nyawa Krisnawati? Dan apa motif pembunuhan ini? Pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah Jepara. Setelah itu baru kita bawa ke Polres Jepara dan tersangka mengakui kalau tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban saudara KN. Pembunuhan pun tersingkap setelah pihak kepolisian menemukan kemiripan motor korban yang dijual di media sosial. Gerak cepat kepolisian membuahkan hasil dengan menangkap seorang penadah motor curian. Warga menemukan bungkusan tas laundry. Ternyata di dalam tas laundry tersebut merupakan jasad seorang manusia. Saya minta tambahan waktu itu nggak dikasih, terus ngancem saya pakai suara nada keras itu. Posisi korban saya sendirkan belakang pintu, terus saya pindahkan ke kamar depan. Sepeda motor inilah yang menjadi awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan Krisnawati, seorang tenaga kerja wanita yang mayatnya ditemukan di sebuah perkebunan di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 28 Oktober 2022 lalu. Sepeda motor ini adalah milik korban Krisnawati yang telah dijual oleh pelaku kepada seorang penadah. Kita menangkap tersangka tersebut berdasarkan dari handphone korban sama kendaraan korban. Jadi dari handphone korban tersebut dibeli oleh seseorang. Setelah kita interogasi, mereka ini mengatakan bahwa handphone tersebut dia beli dari tersangka. Juga sepeda motor yang digunakan oleh korban pada saat mendatangi rumah tersangka. Sugito ditangkap. Dan inilah pengakuan Sugito saat kami temui di Mapolres Jepara. Tito, Ya, Pak. saudara membeli sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan harga berapa? Harga 2.900.000. 2.900.000. Ya. Itu dilengkapi surat-surat apa tidak? Enggak, Pak. Cuma dia bilang sebelumnya itu motor sudah dipakai 2 bulan dan murni suratnya hilang. Terus saudara membeli motor tersebut dari siapa? Dari sebelumnya saya nggak kenal, tapi setelah kenal ternyata dia pelaku pembunuhan. Siapa namanya? Namanya Nova Andika. Terus transaksi saudara lewat apa itu? Transaksi lewat Facebook. Lewat Facebook. Ya. Di inbox atau Di inbox. di inbox lewat Facebook terus ketemuan? Enggak ketemuan. Di inbox lewat Facebook terus dikirim ke rumah. Dikirim ke rumah. Terus Ya. berarti saudara ketemu langsung sama pelaku tersebut. Iya, Pak. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, polisi akhirnya membekuk pelaku utama kasus pembunuhan ini. Namanya Nova Andika. Pria berusia 29 tahun ini tercatat sebagai warga desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nova merupakan teman korban yang baru dikenalnya lewat media sosial. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah Jepara. Setelah itu baru kita bawa ke Polres Jepara dan tersangka mengakui kalau tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban saudara KN. Jadi setelah barang-barang itu dikuasai oleh pelaku, barang-barang itu dijual kepada seseorang. Untuk handphone dijual kepada lelaki yang bernama LS. Terus untuk sepeda motor dijual kepada lelaki yang bernama Sugito. Menurut pengakuannya, Nova Andika menghabisi nyawa Krisnawati lantaran kesal ditagih hutang. Ya, saat itu Krisnawati yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura meminjamkan uang kepada Nova sebesar Rp3.150.000. Iya, saya pinjam itu buat ngambil motor saya yang saya gadekan.
alasan saya. Alasannya seperti itu. Iya. Padahal memang digadaikan. Iya, padahal memang saya gadaikan motor saya Kenapa digadaikan? buat keperluan sehari-hari. Jujur ya? Iya. Yang pertama 1 juta, yang kedua 2.150.000. Berarti masih kurang itu. Terus saya inisiatif judi online, kemungkinan bisa menang malah kalah. Krisnawati pulang ke Indonesia. Ia kemudian datang ke rumah Nova Andika untuk menagih hutang. Rupanya Nova tidak menepati janjinya. Saya mempersilahkan masuk, terus duduk itu, terus almarhum minta uangnya ke saya. Ya, terus saya minta tambahan waktu itu, nggak dikasih, terus ngancem saya buat ngadu ke istri saya. Krisnawati akhirnya mengancam akan melapor kepada istri Nova jika ia tak membayar hutang. Dan pembunuhan itu pun terjadi. Pokoknya kembalikan, nggak mau tahu, harus kembali. Pakai suara nada keras itu. Makanya saya cekek itu, biar nggak kedenger tetangga yang samping rumah, yang kerja. Soalnya di samping rumah kan ada tempat finishing, ada orang ngamplas itu. Nova panik. Ia bingung. Sampai akhirnya jasad Krisnawati dibungkus dengan menggunakan 3 lapis karung dan plastik laundry. Besoknya jam 8-an saya cari karung sama tas laundry. Karung apa? Karung plastik. Karung plastik. Iya. Karung plastik bekas beras. Iya, tapi yang baru. Nova yang sudah lama pisah ranjang dengan istrinya mengaku uang yang dipinjamnya dari Krisnawati dihabiskan untuk bermain judi dan foya-foya. Buat saya kebutuhan sehari-hari, buat ngekos, buat micat. Pijat plus. Iya, Pijat plus apa pijat biasa? micat plus. Saya ingin minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga saya, dan saya sangat menyesal saya terima konsekuensi dari perbuatan saya. Nova Andika kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Ini terhadap pelaku kita kenakan pasal 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Firasatnya itu pas pamitan gitu, kayak kiranya nggak akan ketemu lagi, ada sesuatu yang ganjal itu, kayak akan pergi untuk selama-lamanya. Warga menemukan bungkusan tas laundry. Ternyata di dalam tas laundry tersebut merupakan jasad seorang manusia. Saya minta tambahan waktu itu, nggak dikasih, terus ngancem saya pakai suara nada keras itu. Posisi korban saya sendirkan belakang pintu, terus saya pindahkan ke kamar depan. Soal penemuan sosok mayat wanita yang ternyata adik kandungnya. Ditelepon sama kepolisian gitu, ada bapak di rumah gitu, Pak Kris itu ada, kebetulan terus saya masuk ke rumah sama bapak polisi nyampe sini, terus ditunjukin bawa jam tangan gitu yang gini, terus
pakai jaket kuning gitu, terus sama apa itu pakai anting sama giginya itu pasangan, untuk meyakinkan saya sama suaminya dibawa ke rumah sakit untuk memastikan. Perasaan yang sama dirasakan Abdul Muiz, suami korban. Kini Abdul Muiz hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Firasatnya itu pas pamitan gitu, kayak kiranya nggak akan ketemu lagi, ada sesuatu yang ganjal itu, kayak akan pergi untuk selama-lamanya. Kalau saya ya, kalau bisa ya dihukum mati kalau bisa. Selama ini, Krisnawati dikenal baik di mata keluarga. Ia bahkan tak segan membantu sahabatnya jika mereka sedang memiliki masalah. Wong sama teman-temannya ditanyain itu, Krisnawati itu orangnya enak, ndak bisahan. Maksudnya kalau meskipun dia ndak punya uang ya, kalau ada temannya mau pinjem itu dia kasih. Ada lagi tawa dan senyumnya di tengah keluarga. Banyak sekali tindak pidana yang melalui dengan sarana media sosial. Ini harus betul-betul bijak untuk memanfaatkan media sosial ini. Jadi tidak mudah untuk tergiur, tidak mudah percaya, tentunya harus melakukan cek dan recheck. Penyesalan yang mendalam tak menyurutkan hukuman yang akan diberikan. Terlebih pihak keluarga yang kehilangan orang yang sangat disayang. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Ora ikhlas sih tok lek padahal api mungkin lek ini lek sikil iki paparak lho sikil ora ketok ilu sikil. Ada